pernah bekerja di satu perusahaan multinasional gitu, mulai dari posisi bawah sampai benar-benar posisi level atas. Nah, kemudian melakukan bisnis ini, dan terus terang saya terinspirasi dengan beliau, sehingga saya kenapa join di sini gitu. Nah, saya akan undang beliau, brother saya ya, senior saya, partner bisnis saya, untuk kita ngobrol di sini. Saya akan ajak beliau untuk ngobrol di sini, paling tidak brother dan sister bisa menangkap apa yang saya jelaskan tadi gitu. Karena kalau tadi kan teori, nah sekarang prakteknya. Oke, are you ready? Kalau ready, saya undang brother Matias, Bro Matias gitu ya. Saya panggil Bro aja ya gitu ya. Yuk, selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat malam semua. Kedengeran suara saya? Kedengaran. Ya, terima kasih, Bro. Oke. Gimana kabar, Bro? Luar biasa. Nggak terbayang ya, dalam waktu 4 bulan, operation kita semua sekarang mungkin bisa dibilang di Indonesia itu semuanya menggunakan internet, semuanya menggunakan social media, live streaming, dan semuanya ini berubah drastis, benar nggak? Dipaksa. Ya, betul. Kita dipaksa masuk ke dunia baru ya, new normal. Absolutely. Nah, ini istilahnya kalau dulu saya masih ingat, ya kan, tahun lalu ya kita menggunakan Zoom. Seluruh Indonesia mungkin basically teman-teman di Jakarta aja yang mencoba gitu ya. Kalau di luar negeri kita sudah mulai siap. Tapi kalau kita lihat saat ini dalam waktu 3-4 bulan terakhir itu kan hampir semua lapisan masyarakat itu sudah terbiasa dengan Zoom. Betul nggak? Iya, betul. Mungkin saya bilang berapa ya? 50% sampai 60%. Saya kemarin Zoom dengan teman-teman dari di Indonesia Timur yang tidak mengerti apa-apa dalam waktu 3 bulan, ya, sama seperti sekarang 100 lebih. Ya, gimana? Termasuk anak-anak sekolah kan juga dipaksa untuk melakukan komunikasi lewat internet kan, lewat Zoom juga gitu kan. Absolutely. Iya. Betul banget, ya kan. Nah, kalau kita bicara bisnis, apalagi sekarang, ya, kita dibolak-balik nih, yang tadinya aman sekarang nggak aman. Betul. Ya, Bro Matias, tadi kan saya sekilas kasih paparan ke brother dan sister ya, itu kan secara teorinya lah gitu, bahwa sebenarnya di dalam kesempitan itu ada kesempatan, gitu, tetap ada peluang lah gitu. Ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, cuma memang terjadi perubahan paradigma shift gitu, bahwa bisnis keren itu bukan berarti harus punya pabrik gitu, punya kantor bagus, tapi hanya di depan internet ternyata, dan bisa dilakukan di rumah gitu ya. Ya mungkin brother Matias bisa cerita gitu ya, karena kan pengalaman cukup komplit gitu loh. Apa sih sebenarnya menarik dengan yang saya jelaskan tadi gitu? Oke. Dibandingkan dengan konvensional bisnis di luaran lah gitu, yang sebagian orang kan masih kaget-kaget gitu, karena bisnis yang keren yang saya bilang tadi harus punya kantor, punya pabrik dan sebagainya. Sekarang ternyata nggak perlu seperti itu gitu. Ya. Boleh. Terima kasih dulu sebelumnya Pak Sofyan, teman partner bisnis selama lebih dari 10 tahun ya kita ya. Senang sekali bisa sharing pada teman-teman di sini. Balik lagi, sharing saya adalah berdasarkan pengalaman pribadi ya, Jadi harapan saya bisa dilihat ini sebagai input, sebagai insight. Kalau memang menarik, kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa, gitu ya. Kenapa? Karena ini pengalaman pribadi. Setiap orang berbeda-beda. Tapi saya sendiri mulai tertarik di industri ini itu 2001, bro. Ya, 2001 mulai terbuka pikirannya bicara mengenai apa yang disebut sebagai passive income. Ya, waktu itu dikenalkan satu konsep passive income. Nah, pada saat saya mendengar passive income, menarik juga ya. Selama ini kerja, tetapi sampai satu titik kan kita harus berhenti. Nah, pada saat kita berhenti, tidak ada income. Udah kebayang, pensiun. Tapi ada konsep di mana kita, walaupun kita nggak bekerja, kita tetap bisa mendapatkan income. Apakah itu dari deposito, apakah itu dari investasi, apakah itu dari properti, macam-macam. Ya, nah di situ saya terbuka pemikirannya. Nah, dari situlah saya mulai memikirkan, ya, bagaimana punya bisnis. Kenapa? Kalau waktu itu saya udah hitung, kalau secara umum kerja
Ya, perlipatan hasilnya itu ya linear, ya kan? Di mana-mana ya gaji akan meningkat signifikan kalau saya naik pangkat dari supervisor menjadi manajer, dari manajer menjadi direktur, direktur menjadi VP, VP menjadi CEO. Kalau nggak berhasil di situ, kita cari tempat lain seperti itu kan, muter-muter seperti itu. Tapi kalau tidak ada pergeseran yang signifikan, itu juga berapa sih gitu ya? Karena biasanya setelah itu pengeluaran juga kurang lebih sama. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kalau tidak terjadi, saya tetap sebagai manajer, contohnya selama 20 tahun, nggak lebih dari inflasi. Paling tambah-tambah sedikit. Sehingga sebenarnya saya punya aset tidak akan bertambah banyak. Sementara bisnis, sementara mungkin rumah dan lain-lain, cost-nya itu luar biasa. Anda coba bayangkan. Ya, 20 tahun yang lalu dibandingin sekarang itu luar biasa banget. Bener nggak harganya? Coba kalau kita punya tanah, kita punya rumah, ya kan? Katakanlah 1.000 meter, 2.000 meter, ya, 30 tahun yang lalu di Jakarta. Katakanlah mampu beli, sekarang sudah berapa nilainya? Nah, saya memikirkan itu. Kalau saya tidak punya pertambahan dari sisi uang, aset, saya tidak bisa mendapatkan passive income yang cukup dari situ. Nah, saya pengen kasih lihat satu slide. Boleh ya? Saya sambil sharing. Nah, kenapa? Menurut saya saat ini adalah saat yang sangat-sangat tepat buat kita. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Ya. Saat ini sangat tepat kita masuk di bisnis. Ya, siapapun itu, khususnya buat kita teman-teman yang mungkin saat ini masih bekerja, kemudian ingin mencari tambahan penghasilan, ingin mencari source of income yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Ya, kenapa? Karena saat ini kita bicara lagi pandemi, betul kan? Tantangan berbagai macam terjadi, apakah tempat kerja, banyak teman-teman saya yang sekarang kerja juga, jangan disangka ya bahwa kerja itu dari Senin sampai dengan Jumat. Mereka ternyata Sabtu Minggu juga masih meeting, bagaimana mencapai jualan, target, dan lain-lain. Nah, balik ke sini, kalau saya bilang Indonesia ini dapat kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita saat ini ada di golden period. Apa yang dimaksud golden period? Tahun 2020 sampai 2035, menurut data statistik ya BPS, itu menunjukkan Indonesia itu dapat kelebihan dari sisi demografi, di mana 2/3 dari penduduknya itu antara tahun 2020 sampai 2035 itu ada di level produktif. Di level produktif. Artinya apa? Kalau kita bicara 200 juta penduduk Indonesia, which is sekarang sudah lebih, 200 juta, sekitar 65%, itu berarti berapa? 130-140 juta. Betul kan? Dalam itu akan menjadi faktor konsumsi, bisnis, efisiensi, semuanya terkait di situ. Ini luar biasa. Dan ini yang menyebabkan negara-negara yang lain, yang dulu contohnya Jepang, itu masuk dalam top 10 ya seluruh dunia. Indonesia diperkirakan dalam waktu 5 tahun ke depan itu akan masuk dalam 10 besar di dunia. Nah, saya melihat dari sisi apa? Saya melihat dari sisi yang lain. Ya. Saya melihat dari sisi bahwa in term of business, ya, kita punya market hampir 190 juta orang yang membeli produk, yang berkontribusi, dan ini market Indonesia yang sangat besar. Sehingga buat orang-orang yang mau start bisnis saat ini adalah saat yang tepat. Tinggal pilih bisnisnya apa. Dan sebagian besar dari kita kan, kalau kita bicara bukan katakanlah ya mewariskan usaha. Pasti kan startnya adalah dengan start investasi. Apakah itu bicara 50 juta, apakah itu bicara 100 juta, apakah itu bicara 1 M. Betul nggak? Ya kan? Nah, oke. Saya bicara balik bahwa dari ini kesempatannya itu sangat besar. Sehingga bagaimana kita memanfaatkan 20 tahun ke depan ini. Kalau kita tidak memanfaatkan, ya nggak apa-apa. Orang lain yang akan memanfaatkan. Kita akan tetap seperti itu. That's my opinion, dan menurut saya semua orang bicara di situ.
Makanya berbagai macam perusahaan besar membidik Indonesia itu luar biasa banget. Nah, saya balik. Saya tertarik dari sisi apa? Passive income. Saya baru baca dan ini menarik banget. Saya baru baca buku ini, Menuju Senja Indah. Ini dari teman saya, ya, Ibu Indriati Maki dan Dr. Joni Sulistyo, ya. Beliau adalah dokter perusahaan dulu waktu tempat saya kerja di Unilever. Menarik, bukunya bicara mengenai bagaimana menjaga orang tua yang mungkin sudah demensia, usia lanjut seperti itu. Tetapi ada satu poin, ada satu bab bicara mengenai meraih kebebasan finansial di dalamnya. Apa hubungannya? Ternyata kalau sudah tua tidak ada yang ngurus, tidak ada uang, susah. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ada dibahas di buku ini, agar kita di usia tua itu cukup punya uang, passive income karena sudah tidak bekerja untuk menghidupi kita. Dan saya sudah mempersiapkan itu. Tetapi bro, hati-hati. Ini adalah sharing saya, ya. Teman-teman boleh lihat ini, boleh tahu ini apa? Tanah Abang ini. Tanah Abang. Anda tahu bahwa Tanah Abang itu adalah salah satu pusat perdagangan internasional paling nggak di Southeast Asia yang terbesar? Kalau nggak mau bicara mungkin ya salah satu lah ya, benar nggak? Di Indonesia udah jelas paling besar. Paling besar ya. Dan ya di satu kiosnya kecil-kecil sudah nggak tahu sekarang udah berapa M ya, mungkin beberapa bahkan sudah puluhan M. Dan ukurannya juga hati-hati ya, ukuran di mana 1x2, 2x2 nggak kebayang ya, dan situ punya ribuan. Ya, kita kebetulan ada berapa di situ ya. Nah, kira-kira kalau sudah ada investasi seperti itu, dapat passive kan nggak menurut Bro Sofyan atau Bu Herman? Dapat nggak? Ya dapat. Enggak lah. Hah? Ya, menarik nggak? Harusnya dapat. Hah? Harusnya menarik dapat. dong. Ya. Karena kan pasti disewa, betul nggak? Dan saya menyewakan, betul loh, ya. Harusnya Kita dapat. menyewakan. Tetapi apa yang Anda bisa bayangkan, dan ini saya share. Ini berita dari CNN Indonesia tanggal 14 bulan April 2020. 1 bulan atau 24 hari tutup, Tanah Abang rugi paling sedikit 4,8 triliun. 4,8 triliun. Wow. Dahsyat ya. Big money. Nggak kebayang. Saya menyewakan, ya, karena kita nggak menggunakan. Nah, saya mau cerita gini. Yang sewa sama kita, ya, melewati 2 hari raya besar. Pertama adalah Idul Fitri. Betul? Ya. Idul Fitri adalah pusat dari sumber keuangan di Tanah Abang. The highest di situ. Sama waktu dulu saya di Unilever itu yang namanya Blue Band itu cuma jualan di bulan 1-2 bulan menjelang Lebaran. Kalau gagal produksi di situ, gagal memenuhi supply, habis sudah setahun punya target. Ya, jadi sama. Tanah Abang the best selling season adalah menjelang Lebaran 1 bulan. Dan kita tahu apa yang terjadi kan? Ya. COVID, betul ya? COVID, ya. Yang kedua apa? Idul Adha. Kita tahu Idul Adha juga baru lewat kan? Betul nggak? Ya. Teman-teman yang jualan di sana setelah terkena satu serangan di bulan Idul Fitri, waktu itu bulan apa ya? Mei, ya, bulan Mei, ya, mereka masih coba bertahan. Yang nyewa ke kita bilang bahwa oke, kita coba perpanjang, ya kan? Kebetulan habis kontraknya, dia bilang boleh nggak dapat keringanan 3 bulan, kita lihat dulu setelah Idul Adha, karena dia kan coba. Ya habis itu kita baru bayar, minta keringanan. Saya bilang it's okay, karena memang bisnis is not going. Percaya nggak percaya? 2 hari setelah Idul Adha, dia datang lagi kita bilang sorry, kita udah hitung unlikely happen, kita balikin. Artinya apa? Tutup tokonya. Dan dia sudah melakukan bisnis ini 15 tahun. Dan itu terjadi juga di Unko yang lain. Ya, nah key message-nya apa? Selama ini saya merasa, ya nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, it's happening dan itu adalah bisnis terbesar loh.
dalam waktu seketika stop. Nggak bisa dijual juga. Oke, menarik ya. Ini kedua. Anda lihat ini? Ini adalah salah satu mall ya di pusat keramaian di CBD ya. Contoh ya. Apa yang terjadi kalau kita bicara mall? Saya juga bicara mengenai tantangan di mall apa saat ini? Tutup kan kemarin ini? Ya. Bagaimana dengan bisnis yang orang punya? Berapa banyak yang bertahan? Resto. Very tough saat ini. Betul nggak? Berapa banyak sih yang bisa benar-benar switch menjadi delivery dan lain dan kalau nggak punya peluru yang besar, hati-hati di situ. Betul nggak? Iya. Banyak nggak yang baru buka Januari? Banyak. Contoh, kita kan nggak pernah tahu. We do the business gitu kan. Dan everything is good gitu. Artinya apa? Mau coba bisnis pribadi, bisnis apapun, menurut saya bagus. Tetapi pada saat terjadi seperti kondisi seperti ini, saya terus terang bersyukur. Yang tadi Bro bilang mengenai bisnis network marketing, office space, hotel, apartemen kita sewakan kosong. Ya kan, orang nggak mau nyewa, nggak ada yang datang. Ada yang datang. Kosong. Bisnis nggak jalan. Nah, tadinya dapat income. Memang kalau misalnya sudah setahun aman. Tetapi kalau pas jatuhnya itu di bulan Februari atau misalnya di bulan besok nih Agustus atau September kan habis itu kosong. Betul nggak? Iya, betul. Ya. Okay. Nah, kalau saya bicara mengenai direct selling, saya melihat beda. Setelah saya pelajari ya, the best bisnis yang terjadi di dunia ini seperti apa sih? Menurut saya ya, sebelum saya sharing ke sini, semua bisnis ini ya, itu bicara network nggak? Bro. Ya. Ya kan? Kita bicara network ya. Saya kerja di Unilever 20 tahun, itu kan setiap hari yang dibicarain network. Bagaimana memperbesar market itu kan jaringan. Ya. Gojek bicara apa? Bagaimana dalam waktu 3 bulan kamu referensi dapat, ingat nggak waktu awal-awal? Referensi agar dia mendapatkan sebanyak mungkin customer. Betul nggak? Iya, betul. Artinya bisnis itu butuh jaringan, butuh customer sebanyaknya. Caranya bagaimana? Ya istilahnya jaringan, membangun network. Semua bisnis seperti itu. Nah, yang saya bilang adalah saat ini bukan zaman dulu lagi di mana saya istilahnya punya knowledge, punya kepintaran, punya pengalaman, kemudian saya tutup-tutupi untuk kepentingan saya. Udah bukan gitu. Zaman sekarang adalah justru kolaborasi. Betul kan? Ya. Lebih banyak orang yang sharing, lebih banyak orang yang mendapatkan keuntungan, sharing profit. Tetapi kalau kita bisa dapetin 1 juta orang, sharing semuanya, that's even better. Beda dengan zaman dulu. Nah, ini yang saya rasakan. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali ya, kenapa saya tertarik di bisnis jaringan? Ya, dan sekarang ini sudah terlihat hasilnya seperti yang tadi diceritakan. Wow, setelah mulai dan mulai berkembang, bisnis ini ada di berbagai negara. Untuk kita melihat ini adalah aset yang benar-benar aset. Ini adalah benar-benar passive income. Ya, terlepas dari bisnisnya, bisnis saya akan balik ke sini. Ya, ingetin saya, bro. Ya. Direct selling kenapa bagus? Setiap tahun rata-rata pertumbuhannya hampir 4%, 3,7%. Dan 2017 di sini menunjukkan hampir 190 billion ya, juta US dollar. Ya. Miliar ya, 190 miliar US dollar. Triliun, ya kan? Kebayang nggak? It's a big business, global. Artinya uangnya besar nggak? Ya besar. Iya, besar banget. Benar nggak? Iya. Iya kan? Jadi kadang-kadang orang nggak melihat ini, tapi
saya setelah melihat data ini, wow, coba deh teman-teman pertimbangkan ini, ya. Berarti satu hari itu kurang lebih 3 triliun 2017. Dan tiap tahun bertumbuh terus ya. Setiap tahun bertumbuh terus. Dan karena bisnis ini orang bilang, aduh, kenapa bisa memberikan komisi lebih besar? Simple, bisnis ini adalah bicara mengenai dia potong biaya advertisement, biaya marketing, dan itu yang diberikan kepada pelaku bisnis, distributor, ya, reseller, kita mendapatkan lebih. Kenapa? Karena cost of marketingnya itu dipotong signifikan. Betul nggak? Ya. Nggak ada lagi iklan di TV, nggak lagi menggunakan SPG dan lain-lainnya. Kita merepresentasikan mereka. Nah, ini kalau kita lihat make sense dan make sense karena kita juga mengeluarkan biaya kan, Ya kan? Sehingga it's a big money, 76 billion US dollar commission, ya. Dan kalau kita lihat di 2017 ternyata Asia sudah kontribusi hampir 50% dari total sales. Wow, artinya angka paling besar ya. Iya, artinya kita sudah mengalahkan Amerika yang tadinya pusat. Ini kan kita tahu yang namanya A, ya kan? Benar nggak? Artinya orang melihat nggak bisnis ini? Ini yang kita pikir kita harus sharing kepada teman-teman terutama di sini ya. Lihat potensi ini. Lihat, ini Cina saat ini sudah 18% sama seperti Amerika. Korea poin kedua, Jepang ya. Ini adalah 10 besar dan Malaysia. Ini 2017. Dan saya percaya 5 tahun ini Indonesia akan masuk dalam 10 besar. Tinggal pertanyaannya teman-teman yang ada dalam webinar ini, Anda melihat nggak potensi ini? Saya melihat. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia di saat sekarang, apa sih yang di-push pemerintah Indonesia saat ini? Bagaimana UMKM itu bisa berperan lebih besar? Uang yang digelontorkan lebih besar. Semua kemudahan diberikan kepada UMKM. Betul nggak? Mulai dari pajak dan lain-lain. Ya. Tujuannya apa? UMKM. Bukan pemerintahan. Bukan sektor industri dari sisi karyawan dan lain-lain. Tapi UMKM. Usaha sendiri. Nah, kenapa di Cina ini menjadi besar? Kita tahu. Cina, basically orang udah nggak terlalu banyak yang bekerja di pemerintahan dan lain-lain, pengen usaha sendiri kan. That's why saat ini besar luar biasa. Ya, Korea itu lihat deh, Jepang, ya, Malaysia, Taiwan. Poinnya adalah tinggal kita bagaimana menjalankan bisnis ini. Balik lagi ke tadi saya bilang, ya, saya melihat bisnis jaringan atau network marketing itu menjadi industri di mana memberikan passive income yang jauh lebih safe. Tadi kan saya bicara mengenai market, Tadi kan saya bicara mengenai investasi yang saya ada, dan itu adalah asumsinya dan memberikan passive income, betul nggak? Ya. Awalnya seperti itu, passive income. Tetapi kan sekarang kan tiba-tiba itu nggak menjadi passive income, karena itu adalah aset yang mati. Sebenarnya kan gitu kan, memanfaatkan itu. Tetapi di sisi lain, kalau saya lihat bisnis ini, jaringan organisasi saya sudah ada di luar negeri, ya, mulai dari Timor Leste, Kamboja, Malaysia, Singapura, ya, Europe, ya, Afrika. Nah, ini nunjukin apa? People is doing the business, dan ini adalah dinamis. Ya, saya nggak bisa stop teman-teman untuk melakukan bisnis, benar nggak? Lu jangan jalanin. Nggak menarik jualan pembalut contohnya. Kalau bisnis itu menghasilkan uang 10% buat dia, ya, bisnisnya 1M, 10% 100 juta loh, bro. Iya. Ya kan? Dan bisnis 100 juta ini, kalau orang sudah beli pembalut, apa bedanya dengan pergi ke Alfamart atau Indomaret? Ya kan? Dia butuh, dia tinggal pergi beli sendiri. Dan itu terjadi sama saya. Ya kan? Semua customer, mereka nggak perlu saya ingetin beli. Mereka tinggal beli ke kantor, karena kita menggunakan e-commerce model, selesai. Kantor kirim. Apakah di Indonesia, apakah di Kamboja, doesn't matter.
bisnis running wow. Ya beberapa hari lalu juga kita komunikasi dengan teman dari Amerika, dari Afrika, komunikasi bagaimana menjalankan bisnis ini melalui Zoom. Ya, orang bicara mengenai opportunity. Orang bicara, oke, ada kantor nggak di sana? Ada. Kita punya regional office di Uganda. Bisa supply nggak? Region, bisa. Dan saya nggak pusing bicara mengenai supply chain-nya, dan. Ya. Benar nggak? Ya. Nah, ini dari sisi bisnis. Menarik kelihatannya. Tetapi benar nggak ini bisa berjalan panjang? Itu pertanyaan berikutnya buat beberapa teman mungkin. Ya. Nah, menariknya, kalau saya boleh share di sini, ya, oke, beliau adalah salah satu contoh nyata, ya, Dr. Raul Ruben, ya, Dr. Raul ini adalah dokter, ya, dokter, ya, memang dokter, ya, punya klinik, punya farmasi, ya. Besar dan tinggal di Kamerun. Pada saat dikenalkan bisnis pembalut, ya, dia dari Kamerun, wow, tertarik, ya, dan mereka mulai start doing the business dalam arti apa? Beli kontainer, mulai pasarkan. Hanya bisnis pembalut, dan dia seorang dokter. Dan sekarang dia bilang network marketing beyond profession. Teman-teman di sini nanti boleh cek karena dunia saat ini adalah sangat free. Anda bisa cek profilnya, Anda bisa cek profil saya, bisa lihat di Instagram, bisa lihat di Facebook, Anda bisa lihat siapa Dr. Ruben. Ya, Raul Ruben. Ini siapa? Ya, beliau karena bisnis ini saat ini dia justru diangkat menjadi Honorary Consul of Republik Indonesia di Kamerun. Karena dia mengirimkan banyak sekali orang dari Afrika untuk ke Indonesia belajar dengan FFG, dengan komunitas kita. Tadi adalah sistem supportnya, ya. Nah, pada saat kita bicara mengenai bisnis, menurut saya kita perlu punya mentor. Tadi dibilang belajar sama siapa, bisa dipercaya nggak? Ya kan? Anda mau main saham, contohnya, masuk aja, kan enggak. Siapa nih mau belajar sama siapa? Keluar uang, belajar dulu. Kalau enggak, hilang uangnya. Betul nggak? Anda mau usaha properti jalan begitu aja kan enggak, ya kan? Nah, di kita punya yang tadi bro cerita FFG, dan beliau sudah menunjukkan profilnya dari 2010 10 tahun. Anda lihat aja nanti di teman-teman bisa lihat kalau menurut saya apa hasilnya dia. Ya, tahun lalu ya beliau datang ke Indonesia juga sharing ya di pertemuan infrastruktur Indonesia Afrika. Ini satu kisah sukses. Satu lagi saya mau cerita orang dari Singapura, namanya adalah Yun Fan. Ya, beliau sudah almarhum, meninggal ya 2011. Tapi menariknya adalah apa? Bisnis tetap jalan. Yang tadi bro bilang, ini bisa diwariskan. Ya, dan ini yang membuktikan bahwa bisnis jaringan FFG terutama di sini adalah salah satu proven track kita. Itu dari saya sedikit sharing pengalaman seperti itu. Sharingnya luar biasa banget nih, ngebuka pikiran. Bahwa memang sebenarnya yang dibangun itu adalah network, dan network itu menjadi aset ya. Selama ini kan orang berpikir aset itu bentuknya fisik gitu. Tapi di sini ngebangun, kalau saya ngeliatnya ngebangun mobile asset gitu ya. Dan itu dinamis banget, berkembang dari satu kota lain, negara lain, dan seterusnya gitu. Dan itu nggak bisa di-stop gitu. Absolutely. Ya. Oke, bro, ini semoga waktu membantu. Kita terbatas banget. Pengennya sih ngobrol lebih panjang ya, karena pasti pengalamannya luar biasa banget gitu. Ngebangun bisnis dari banyak orang mengatakan ini sebagai small business, tapi sebenarnya potensinya kan luar biasa banget gitu. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol panjang ya, bro. Kita bahas tuntas sehingga teman-teman yang lain bisa melihat lebih detail ya konsep yang ada di dalam network marketing gitu.
Oke, brother sister, hari ini saya nggak bisa berpanjang lebar. Terima kasih sekali lagi untuk Bro Matias yang sudah memberikan satu inspirasi, insight pengalamannya di dunia bisnis ini ya. Dan sebelum saya kembalikan ke Ibu Herma, buat siapapun yang masih banyak pertanyaan, saran saya adalah Anda bisa ngobrol dengan grup di FFG, di komunitas kita. Anda bisa bertanya lebih detail di situ, atau yang kepingin tahu tentang produk, Anda bisa ikut di forum kita yang khusus tentang produk nanti di hari Kamis, dan Anda bisa menghubungi atau mendapatkan informasi dari orang yang mengajak Anda. Oke, sekian dari saya. Selamat malam, sampai jumpa di Bu Herma, Pak Sofyan. Bu Herma, ini ada beberapa yang nanya nih. Mungkin kalau bisa dibantu. Saya rasa nggak 1-2 pertanyaan, mungkin masih ada waktu nggak? Saya nggak tahu. Kayaknya sudah close, Pak. Atau waktunya nanti sudah. sambung nanti. Gak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan di share aja, nanti kita tampung. Ya, ada beberapa pertanyaan, saya coba share di sini ya. Ada pertanyaan dari Ibu, soalnya ditanya ke saya daripada besok ya, Ibu Ari DP. Ya, Ibu tanya mengenai produk ini buatan mana. Ya, tadi ada beberapa produk yang di-share sama Pak Sofyan. Ya, salah